Rusia berharap dapat melanjutkan pengiriman 11 jet tempur Sukhoi 35 ke Indonesia setelah Prabowo Subianto resmi menjadi presiden. Kontrak pembelian ini sebenarnya sudah ditandatangani pada Februari 2018 dengan skema imbal beli, namun hingga kini belum terrealisasi karena adanya tekanan dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang KATSA, kendala anggaran serta evaluasi ulang dari pihak Indonesia. Meski kontrak ini belum dibatalkan secara resmi, statusnya dibekukan sejak beberapa tahun terakhir. Duta Besar Rusia menyatakan harapan agar pemerintahan baru di bawah Prabowo bisa menghidupkan kembali kesepakatan tersebut dan melanjutkan kerjasama pertahanan yang sempat tertunda. Ketika Bapak Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, harapan dari pihak Rusia untuk kembali memasok 11 unit jet tempur Sukhoi 35 tipe Flanker A ke Jakarta pun kembali mencuat dari balik awan geopolitik yang belum juga cerah. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Tuan Sergei Tolchenov, dengan nada penuh keyakinan menyampaikan bahwa kontrak penjualan Sukhoi 35 tersebut bukan dibatalkan, melainkan hanya ditangguhkan. Sebuah sikap diplomatik yang seolah berkata, tenang, masih ada harapan. Meski kenyataannya seperti menanti mantan yang belum tentu ingin kembali. Dalam wawancara bersama kantor berita TASS, beliau menekankan bahwa penangguhan ini bukan akhir dari segalanya, melainkan hanya jeda dalam simfoni panjang hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia. Menurut Tuan Tolchenov, Indonesia sejatinya masih menunjukkan ketertarikan terhadap teknologi penerbangan produksi negeri beruang merah, terutama pada seri Sukhoi 35 yang terkenal galak di udara namun manis di mata anggaran. Kesepakatannya tidak dibatalkan, hanya tertunda. Kami yakin pada akhirnya akan terlaksana, ujar beliau dengan nada optimisme yang barangkali lebih kuat dari optimisme pemuda yang baru lulus dan yakin langsung dapat kerja. Sebenarnya kisah tarik ulur jet tempur ini telah berlangsung cukup lama. Keputusan Indonesia untuk menangguhkan kontrak pembelian Sukhoi 35 mulai berlaku sejak tahun 2021. Namun, riak-riak keraguan sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun 2020 saat beberapa otoritas pertahanan kita dilaporkan mulai melirik opsi lain, mirip seperti jomblo yang mulai melirik gebetan baru di tengah ketidakpastian hubungan lama. Media Bloomberg bahkan menyebut bahwa Indonesia sudah memutuskan mundur dari kesepakatan itu pada bulan Maret 2020, namun secara administratif baru dibekukan pada tahun berikutnya. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Perubahan situasi politik dan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global, membuat kontrak senilai tinggi ini menjadi seperti mimpi yang terlalu mahal untuk dikejar. Sesuai perjanjian awal, Indonesia sempat merencanakan pembelian 11 unit jet Sukhoi 35 yang kabarnya mampu membuat pilot lawan mengelus dada sambil berdoa. Namun, dinamika politik internasional, khususnya tindakan militer Rusia dan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, membuat langkah Indonesia terasa seperti menari di atas ranjau diplomatik. Di satu sisi ingin memperkuat pertahanan, di sisi lain tidak ingin menyinggung negara besar lainnya. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Tuan Jose Tavares, tetap bersikukuh bahwa kontrak tersebut belum sepenuhnya tamat. Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut hanya ditunda, bukan dibatalkan, dan bahwa segala sesuatunya tergantung pada angin geopolitik yang berubah-ubah, seperti cuaca di gunung. Kadang cerah, tiba-tiba badai. Namun pernyataan dari mantan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, Marsikal Udara Fajar Prasetyo, terdengar jauh lebih realistis dan sedikit move on. Beliau mengisyaratkan bahwa kesepakatan tersebut secara efektif telah gagal total. Alasannya jelas, proses akuisisi yang terlalu berlarut-larut dan bayangan sanksi dari Amerika Serikat yang begitu besar hingga mampu mengubah keputusan politik seperti drama Korea dengan plot twist mendadak. Setelah pembekuan kontrak Sukhoi 35, Indonesia tidak tinggal diam. Seperti seorang jomblo yang sadar bahwa mantan sudah tidak bisa diharapkan, berbagai opsi alternatif mulai dijajaki. Salah satu pesaing terkuat adalah jet tempur F-15X, versi terkini dari keluarga F-15 buatan Amerika Serikat. Jet ini seperti paket lengkap, gagah, canggih, dan mematikan. Sayangnya harganya pun seperti rumah mewah di pusat Jakarta, menggiurkan tapi membuat dompet berteriak. Di sisi lain,
Muncul pula opsi yang lebih realistis seperti pesawat Saab Jas 39 Gripen buatan Swedia. Pesawat ini memang tidak sepopuler nama-nama besar seperti Sukhoi atau F-15, namun dikenal karena efisiensinya dan biaya operasional yang jauh lebih ramah terhadap anggaran pertahanan Indonesia yang tidak bisa dikatakan berlimpah. Gripen ibarat mobil hybrid, tidak terlalu cepat tapi bisa diajak jalan jauh dengan bensin irit. Selain itu, jet tempur F-16 Fighting Falcon yang sudah lama menjadi andalan Indonesia, kini hadir dalam versi F-16 Viper. Model ini menawarkan peningkatan sistem radar, avionik, dan kemampuan tempur yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Sebuah langkah evolutif yang tidak mengharuskan kita membuang semua yang lama, tapi tetap bisa tampil kekinian di panggung pertahanan udara. Namun kalau bicara soal teknologi paling mutakhir, tentu tidak bisa mengabaikan F-35 Lightning II, pesawat tempur siluman generasi kelima milik Amerika Serikat. Sayangnya, pesawat ini seperti mobil sport eksotis. Terlihat keren, tapi butuh biaya servis yang membuat Menteri Keuangan gelisah tiap malam. Selain itu, persyaratan politik dan teknis untuk memiliki F-35 sangatlah kompleks. Tidak semua negara bisa mendapatkannya, apalagi jika bukan bagian dari aliansi NATO. Rusia sendiri, meskipun masih menggantungkan harapan pada Sukhoi 35, juga mengusulkan opsi lain seperti menambah jumlah MiG-29 dalam armada udara Indonesia. Namun, MiG-29 ini dianggap kurang relevan untuk kebutuhan jangka panjang karena sudah tertinggal dari sisi teknologi dan kemampuan siluman yang kini menjadi standar global dalam peperangan udara modern. Dalam menghadapi semua dilema ini, Indonesia berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Di satu sisi ada tekanan untuk memodernisasi armada tempur demi menjaga kedaulatan dan mengimbangi kekuatan militer negara-negara tetangga. Di sisi lain ada keterbatasan anggaran dan kerumitan diplomatik yang membuat proses pengambilan keputusan bagaikan memilih jodoh dalam reality show. Banyak kandidat, banyak pertimbangan, tapi hanya satu yang bisa dipilih. Selain itu, faktor geopolitik global sangat memengaruhi arah keputusan pertahanan Indonesia. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas konflik yang masih berlangsung di Ukraina. Jika suatu saat sanksi ini dilonggarkan, bukan tidak mungkin Indonesia kembali membuka pintu untuk kerjasama pertahanan dengan Moskow. Namun hingga saat ini, posisi Indonesia tetap pada jalur tengah, berusaha netral sambil tetap memperkuat pertahanan nasional secara mandiri. Dengan lanskap global yang semakin kompleks, posisi Indonesia dalam memilih mitra pertahanan ibarat meniti jembatan tali di atas jurang geopolitik yang dalam. Satu langkah terlalu ke kiri bisa dianggap terlalu dekat dengan blok barat. Terlalu ke kanan bisa dianggap bersekutu dengan timur. Maka Indonesia pun harus pintar menari di tengah, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, aliansi strategis, dan tentu saja anggaran belanja negara yang tidak bisa dicetak dengan tongkat sihir. Sementara itu, ketegangan di kawasan Indo-Pasifik juga terus meningkat. Negara-negara tetangga berlomba-lomba memperkuat armada udaranya. Ada yang membeli F-35, ada yang sudah merakit jet tempur dalam negeri, dan ada pula yang seperti kita masih rajin mempelajari katalog senjata dari berbagai negara sambil menghitung-hitung apakah uang makan siang kementerian bisa dialihkan untuk beli radar baru. Di tengah keraguan yang menggantung, publik pun bertanya-tanya, kemana arah Indonesia dalam memodernisasi kekuatan udaranya? Apakah kita akan tetap menggantungkan harapan pada Sukhoi 35 yang masih terperangkap dalam badai sanksi dan tarik ulur diplomatik? Atau justru mengambil langkah pragmatis dengan memilih pesawat lain yang meski tidak sehebat secara teknis, namun dapat dibeli tanpa menimbulkan krisis jantung politik? Di ruang-ruang rapat yang ber-AC dingin dan penuh kopi tubruk, para pejabat pertahanan tampaknya terus mengkaji berbagai simulasi dan kemungkinan. Sebab, keputusan pembelian jet tempur ini bukan sekadar soal menambah koleksi pesawat di hanggar. Ini soal strategi jangka panjang, efek domino terhadap alutsista lainnya, dan tentu saja diplomasi yang bisa membuat atau menghancurkan hubungan antar negara. Menariknya, dalam segala keseriusan ini tetap saja muncul candaan di kalangan analis. Kalau keputusan ini terlalu lama, jangan-jangan nanti Indonesia malah keburu bikin jet tempur sendiri, pakai mesin Bajaj dan sayap dari bodi pesawat Fokker bekas. Candaan yang pahit tapi menyimpan pesan bahwa keterlambatan bisa berujung stagnasi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang berada pada posisi unik.
Negara yang besar secara geografis, penting secara strategis, tapi juga rentan secara ekonomi dan politik. Karena itu, pilihan Indonesia terhadap platform tempur masa depan harus mencerminkan bukan hanya kekuatan teknis, melainkan juga ketahanan diplomatik dan kemampuan pemeliharaan jangka panjang. Beberapa sumber menyebut bahwa Indonesia bahkan mulai mempertimbangkan kerjasama jangka panjang dengan negara seperti Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur generasi mendatang KF-21. Pesawat ini belum sepenuhnya siap, tapi memberikan harapan bahwa Indonesia bisa ikut serta dalam pengembangan, bukan hanya menjadi pembeli yang menunggu di ujung daftar. Jika strategi ini berhasil, maka Indonesia bisa berpindah peran dari pelanggan pasif menjadi mitra aktif. Artinya, alih-alih terus bergantung pada dinamika antara Amerika Serikat dan Rusia, Indonesia bisa menciptakan jalur ketiga. Mandiri dalam penguasaan teknologi, fleksibel dalam diplomasi, dan adaptif terhadap tantangan keamanan yang terus berkembang. Namun tentu semua ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, dana yang stabil, dan yang paling penting, keberanian untuk mengambil keputusan. Sebab dalam dunia pertahanan, tidak ada ruang bagi mereka yang terlalu lama ragu-ragu. Satu langkah terlambat bisa berarti satu generasi tertinggal. Dan kini, saat dunia terus bergerak, saat jet-jet tempur mulai berlatih di langit tetangga, Indonesia dituntut untuk segera menentukan arah. Karena pertahanan bukan sekadar soal membeli pesawat mahal, tetapi tentang menjaga harga diri bangsa. Agar bendera merah putih terus berkibar, tidak hanya di podium diplomatik, tetapi juga di langit Nusantara yang luas dan penuh tantangan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya biar kami makin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo dong, klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dukungan kalian berarti banget dan jadi bahan bakar utama kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan tetap santai.